يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر الحاضرين والحاضرات من الآباء والأمهات والإخوان والأخوات والبنين والبنات، al-hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak, jemaah salat maghrib dan insyaallah isya di Masjid At-Taubah TTB Bangkinang. Mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah, kembali di hari Selasa ini, di petang hari yang alhamdulillah dicurahi hujan tadi, mudah-mudahan membawa rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sayyiban nafi'ah. Kita diizinkan Allah pada kesempatan ini untuk duduk di salah satu rumahnya dalam rangka menghidupkan majelis-majelis zikir yang mudah-mudahan menyebabkan kita disebut-sebut Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapan para malaikatnya, sehingga walaupun tak terkenal di dunia, tapi mudah-mudahan kita terkenal di atas. Ya tak apa-apalah, masyarakat bawah tak kenal, tapi masyarakat atas kenal. Karena yang di bawah ini banyak dosa, yang di atas tak ada dosanya. Maka doa mereka sebenarnya lebih kita harapkan daripada doa yang di bawah-bawah. Biarlah kalangan atas mengenal, yang kalangan bawah tidak kenal. Oleh itu mari kita bersyukur, mudah-mudahan nikmat ini semakin terasa nikmat sampai akhir kita menutup hayat. Ma'asyiral kiram, Bapak dan Ibu yang mulia, salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang telah mengajarkan ini kepada kita. Semoga Allah kuatkan hati dan jiwa kita untuk tetap berada di atas petunjuk dan sunnahnya. Mudah-mudahan dengan demikian dimudahkan kita bergabung dengan barisannya, minum dari telaganya, dan ikut surga, masuk surga bersamanya. Amin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, masih dalam babul mujahadah melalui kitab Imam An-Nawawi Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Hadis yang ke-9 atau ke-10. An Ibnu Mas'udin radhiyallahu taala anhu, dari Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud Abdullah ibn Mas'ud Al-Hudhali, salah satu dari sahabat yang senantiasa berkhidmat ke Nabi alaihi salatu wassalam, sampai disebut dengan sahibu na'lai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tukang bawakan sendal Nabi alaihi salatu wassalam. Alangkah indahnya jabatannya, sampai-sampai Heraklius kaisar Rom, kaisar Romawi dulu berangan-angan, "Law kuntu indahu la ghasaltu an rijlaihi wa ahmilu lahu na'laihi." Andainya saya bersama dengan Nabi ini, saya akan basuhkan kakinya dan saya akan bawakan kedua sendalnya. Nah, dah cinan. Berarti hebat kaisar Romawi pada kita lagi. Ya. Cinan dia untuk membasuhkan kaki Nabi, membawakan sendal Nabi, dan membawakan bantal Nabi alaihi salatu wassalam. Itu Abdullah bin Mas'ud Al-Huzali Abu Abdurrahman Al-Kufi.
Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, beliau juga terkenal banyak berikan hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam. Qala, dia berkata, Sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatan. Saya salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di suatu malam. Ini bukan maksudnya salat fardu ya. Karena salat fardu selalu tidak sekali dia, setiap hari dan setiap waktu. Di suatu malam saya ikut salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa atala al-qiyam. Lalu Nabi berdirinya panjang sekali. Ya kalau bagi mereka setengah juz itu belum dihitung panjang, biasa bagi mereka. Kalau membaca satu rakaat misalnya satu surat panjang atau mufassal, bagi mereka biasa. Tapi ini luar biasa. Fa'atal al-qiyam. Lalu Nabi berdirinya sangat lama. Dalam hadis Huzaifah bin Yaman yang sebelum ini, Nabi sampai membaca di rakaat atau satu rakaat 3 surat, lebih kurang 5 juz, yaitu surat Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Setiap sampai satu ayat, mudah-mudahan rukuk di 100 ayat, enggak sampai dari surah Al-Baqarah, mudah-mudahan Nabi rukuk, ternyata nyambung lagi. Nah ini pula yang dialami Huzaifah kemarin mengalami, sekarang dialami lagi oleh Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Fa'atala al-qiyamah. Nabi panjang sekali berdirinya hatta hamamtu bi amri su. Sampai-sampai saya berniat buruk. Nah, apa kira-kira niat buruknya? Lai? Nah. Taib, qila, ditanyakan, wa ma hamamta bih? Wa ma hamamta bih ya Aba Abdurrahman? Apa yang niat buruk yang engkau inginkan, yang engkau niatkan itu? Qala hamamtu an ajlisa wa ada'ahu. Ya, saking tak tahan lagi, saya berniat untuk duduk dan meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu aja niat buruknya. Karena membatalkan amalan itu termasuk amalan tidak baik. Karena Allah melarang wala tubtilu a'malakum. Jangan kalian membatalkan amalan kalian. Jadi amalan yang sudah terniatkan tidak boleh dibatalkan. Ini hukum asalnya. Makanya ketika datang hadis iza uqimatis salatu fala salata illa al-maktubah. Apabila didirikan salat, maka tidak boleh lagi salat kecuali salat yang difardukan. Nah, datang pertanyaan kepada para imam, bagaimana kalau kita sedang salat sunat, apalagi salat sunat subuh, tiba-tiba orang qamat, bagaimana kita harus bersikap? Maka terjadi ikhtilaf di antara mereka. Imam Malik, Imam Abu Hanifah mengatakan dia tak boleh membatalkan salat sunatnya. Alasannya ayat wala tubtilu a'malakum. Jangan kalian batalkan amalan kalian. Jadi tetap dilanjutkan. Jadi maksud Nabi fala salatal maktubah, tak boleh memulai salat kecuali yang fardu saja. Kalau sudah sedang salat mesti disempurnakan. Lalu nanti hilang serakaat. Kalau seandainya, makanya disunnahkan pula atau dianjurkan untuk yatajawwaz, artinya menyegerakan, menyegerakan. Ya kalau apa tidak dianjurkan berpanjang-panjang, dan kalau bisa jangan sampai satu rakaat pertama hilang. Yang lain mengatakan tidak,
hadis atau ayatnya wala tubtilu amalakum itu berlaku umum atau mutlak, maka dikhususkan yang hadis Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu tidak boleh dibatalkan kecuali karena melakukan salat wajib, maka boleh dibatalkan. Andainya Allahu Akbar untuk salat sunat kan, tiba-tiba Allahu Akbar, Allahu Akbar, kalau yang begini kan tidak mungkin lagi, tidak mungkin, kecuali kita mesti telat takbiratul ihram, telat al-fatihah, dan juga mungkin telat satu rakaat, apalagi kalau imamnya kelas eksekutif. Nah, imamnya kelas eksekutif, artinya super patas ya, super patas. Kalau super patas, makanya tinggalkan salat sunat itu. Jadi tidak ada lagi salat kecuali yang wajib. Makanya Abdullah bin Mas'ud menganggap meninggalkan salat yang sudah dia niat, ya karena panjang sekali, maka dianggap bagi beliau adalah sesuatu yang buruk, sesuatu yang tidak baik. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah kita syarahkan kemarin, babnya masuk hadis ini dalam babul mujahadah, bab berjihad dalam beramal, yaitu bersungguh-sungguh, ya, berbanting tulang untuk beramal saleh. Karena dunia ini memang untuk bekerja, nanti pulang ke akhirat menerima hasil, ya, menerima hasil. Dan kita sayang, kita tidak tahu apakah diterima atau tidak, kecuali klaim sebagian orang-orang yang tidak berilmu yang mengklaim kalau syekh-syekh kami itu ya tahu amalan sudah diterima sehingga banyak walinya. Kalau syekh-syekh kalian tidak ada walinya, tidak ada wali, sebab tidak tahu amalannya diterima. Alhamdulillah, kita tetap seperti yang Nabi ajarkan, kita tidak tahu amalan kita diterima atau tidak. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Orang-orang yang memberikan apa yang bisa mereka berikan, beramal, dan kita tahu sendiri bagaimana giatnya, sungguh-sungguhnya para sahabat beramal, tapi hatinya wajilatun, tetap takut. Takutnya kenapa? Di tafsir mengatakan takut jangan-jangan ketika kembali kepada Allah amalnya tidak diterima. Makanya Umar mengatakan la ahmilu hammal amal atau hammad du'a walakin ahmilu hammal qabul. Saya tidak terlalu memikirkan amal, alhamdulillah kita rajin-rajin beramal. Cuman yang kita pikirkan adalah diterima atau tidak. Ya, dan saya baca sebagian status kalau syekh-syekh kami itu sudah tahu amalannya diterima sehingga diangkat jadi wali desa, diangkat jadi wali. Kalau tuan-tuan ini tong kosong nyaring bunyinya, tidak tahu amalnya diterima sehingga tidak ada yang jadi wali. Dikiranya jadi wali Allah itu dengan voting, sehingga jadi wali desa. Kaum muslimin muslimat, tidak ada kita yang tahu amalnya terima, sampai sahabat sendiri tidak mengetahui amalnya diterima, sampai-sampai sebagian mereka mengatakan, kalau saya tidak salah Umar bin Khattab juga, lau alimta anna li raq'atan maqbulah latamannaitul mauta inda idzin. Kalau saya tahu ada satu rakaat salat saya diterima, saat itu saya sudah ingin mati. Tapi dia mengatakan begitu. Lalu antum mengatakan syekh kami amalnya diterima. Ya, klaim seperti itu biasa. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, dan biasanya memang dari orang-orang yang kurang ilmu atau tidak berilmu. Allah musta'an. Baik, hadis ini ma'ruf. Jadi yang dimaksud dengan niat buruk itu adalah meninggalkan salat bersama Nabi dan duduk. Hadis ini muttafaqun alaih, masuk dalam bab al-mujahadah untuk menggambarkan bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam
bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam benar-benar bersungguh-sungguh supaya dicontoh oleh umatnya. Kalau begini beliau untuk solat sunatnya, bagaimana dengan solat wajibnya? Begini kualitas solat sunatnya, bagaimana dengan kualitas solat wajibnya? Oleh sebab itu, maka tidak ada jalan bagi kita untuk cepat-cepat masuk surga kecuali mengikuti baginda Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan menoleh ke kiri dan kanan, tataplah terus ke depan, karena di depan kita ada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diikuti oleh para sahabatnya. Ini memfatwakan ini bagus-bagus. Nah, mohon maaf, saya di sana saya sudah jelas. Ya sih, di sana sudah jelas. Antum nak terpengaruh dengan yang katanya bagus itu, saya tidak bisa. Mohon maaf, saya tak punya waktu untuk itu. Sebab siapa yang menyibukkan dirinya dengan mengikuti Nabi, dia tidak akan terpengaruh untuk mengikuti selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, tidak usah, nanti orang bilang lagi berarti yang lain tu tidak ikut Nabi. Tidak urusan saya. Iya, orang ini ikut Nabi atau tidak itu bukan urusan. Tapi kalau dia ikut jalan yang sudah dibentangkan Nabi, kita katakan ikut Nabi. Tapi kalau dia menyimpang ke gang dulu, kita katakan ragu tuan-tuan, ketika itu tidak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena jalan Nabi itu terang benderang. Beliau yang bilang, beliau yang katakan, ini jalanku lurus. Di kiri kanannya banyak simpang-simpangnya, dan di setiap simpang itu ada yang manggil. Kemudian simpangnya masalah pintar-pintar orang dibuatnya, tirai-tirai yang tembus pandang. Ini kau yang payah, ya baju tapi tembus pandang. Itu lebih godang fitnahnya daripada bodoh ndak baju. Kan begitu? Iya bang. Berbaju tapi tembus pandang. Jadi berdalil syubhat tapi nampak seolah berdalil. Tapi kalau langsung dibilang ini syubhat, tidak ada yang mau. Tapi dia bilang ini ada dalilnya, bersanad pula, bersanad pula. Nah, rupanya ketika tengok sanad putus-putus sanad rupanya. Atau sanadnya banyak berisi muttahamina bil kazib, tukang karang-karang cerita. Kalau dalam ilmu fikih usul hadis namanya al-qussas, jamak atau al-qassas, yaitu orang yang banyak cerita, pandai ngarang cerita. Kalau kan ada cerita aneh, kan kita suka cerita aneh kan. Nah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, jadi tidak ada jalan yang paling terang daripada jalan yang dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau bisa dipastikan itu jalan Nabi, jangan ikuti. Tapi kalau hanya dikira-kira itu jalan Nabi, tidak pasti. Untuk sementara saya lebih senang mengikuti jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang lain mau mengikuti, ya kita nasihati. Yang nampak itu lebih bagus daripada yang dikira-kira ini. Tapi tidak mau, tetap juga kita panggil terus ya. Kita panggil. Tambah jauh, tambah tidak ngawad. Nah, ajalah. Selagi masih ngawad kita panggil. Tapi kalau sudah tidak kedengaran lagi, kita kirim surat. Kita kirim surat pesan-pesan dalam doa-doa kita. Mudah-mudahan Allah membuka pintu hidayah. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian hadis yang ke-10 atau ke-11 berkata Imam An-Nawawi rahimahullah an Anas radhiyallahu anhu. Dari Anas radhiyallahu anhu, Anas ibn Malik ibn Nadhr, sahabat kecil Nabi alaihissalatu wassalam. Nabi hijrah ke Madinah umurnya baru 10 tahun dan diantarkan langsung oleh ibundanya Ummu Sulaim. Ya Rasulullah, hadza Anasun yakhdumuk. Ini Anas yang siap untuk menjadi khadimmu, menjadi pembantu. Subhanallah, Anas menyeriatkan bagaimana indahnya hari-hari bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sangat indah bersama Nabi alaihi salatu wasallam. Tidak satu pun catatan yang tidak baik yang teringat oleh Anas ibn Malik
radhiyallahu taala anhu. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di beliau juga didoakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, semoga dipanjangkan umurnya, dibanyakkan hartanya dan banyak anaknya. Tentu saja juga banyak. Ya, sebab beliau meninggal itu anaknya disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dan yang lainnya, ra'a min auladihi aktsara min mi'ah. Dia melihat dari anak-anaknya lebih dari 100 orang. Maksudnya masuk cucu-cucunya. Ada yang sudah melihat anak dan cucunya sampai 100? Tunjuk tangan, kita kasih hadiah. Nah. Yang anak dengan cucunya sudah sampai 100 orang. Alul ya? Alas ya? Antum? Anak 5. Cucu 5, anak 5 10 bang. Bini bang? Salah. Batiknya. Nah. Batik bisa dimaklumi. Alhamdulillah. Berarti Allah sampai 1 lah ya. Nah. Ini antum lah do cucu 1 jannah. Nenek antum 75 masih belum sampai. Belum berhak mendapatkan. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu mengatakan, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, yatba'ul mayyita thalathatun, ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Mayat itu, orang yang meninggal, namanya pun tak sebut lagi. Mayat atau jenazah. Nama pun tak dekat ke orang lalu kita. Saking ininya. Kan tak sebut daerah. Sudah jadi mayat atau jenazah. Nama tak sebut lagi. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Jenazah atau mayat itu diikuti ke kuburannya oleh 3. Ahluhu, keluarganya, anak, istri, ayah, ibu, saudara dan sebagainya. Wa maluhu, dan hartanya. Tentu saja harta bergerak. Apa di antara harta bergerak? Mobil. Mungkin mobilnya, orang pakai mobil ngantarnya ya, apalagi di kota-kota. Nah, mobilnya kalau dulu hamba-hamba sahayanya. Hamba sahaya itu kan harta. Apa bukti dia harta? Bisa diperjual belikan, bisa dihibahkan, bisa diwariskan, dia harta. Nah, masyaallah kiram dirahmati Allah, diikuti oleh keluarganya, oleh hartanya, wa amaluhu, dan yang ketiga amalannya. Fayarji'u sunani wa yabqa wahid. 2 pulang. Yang tinggal 1. Jadi 2/3 balik, 1/3 untuk kita. Ini kalau boleh dihitung untuk yang angka. Jadi kalau kita punya harta, 1/3 harus dibawa pulang. Jangan ditinggal lebih dari 2/3. Nggak bisa sih. 1/3 dibawa. Karena itu yang akan menemani kita. Yang 2/3 akan balik. Keluarga pulang, harta pulang, yang tinggal amal. Allahu akbar. Yarji'u ahluhu wa maluhu, keluarga dan hartanya balik kembali. Wa yabqa amaluhu, dan yang tinggal adalah amalannya. Muttafaqun alaih, hadis di atas puncak kesahihannya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Apa hubungan hadis yang mujahadah? Jelas bahwasanya seseorang harus berjihad
melawan hawa untuk beramal dengan apa yang dia miliki. Ma'asyiral kiram, yang paling dicintai oleh orang sampai Nabi mengatakan, ayyukum malu muwarrithihi ahabbu ilaihi min malihi, siapa di antara kalian yang harta ahli warisnya lebih dia sayangi daripada harta dirinya sendiri? Sahabat bertanya, tidak ada ya Rasulullah, pasti semuanya mencintai hartanya daripada harta ahli warisnya. Lalu Nabi katakan, tidak, justru kalian mencintai harta ahli waris lebih. Buktinya yang kalian simpan lebih banyak daripada yang kalian gunakan. Masing-masing kita tahu tuh, masing-masing kita tahu siapa yang kita pikirkan ketika menabung. Atau pikir siapa? Ya binilah. Sadis kalau saya mati, jangan susah istri saya. Lepas itu anak-anak. Ayah jamak itu kanangnya. Orang tua. Berarti mereka ahli waris kita. Berarti yang kita cintai adalah harta ahli waris. Lebih kita cintai dari harta kita sendiri. Ya akan kita bawa, inilah harta yang kita infakkan, harta yang kita gunakan untuk beribadah, untuk haji, untuk puasa, untuk untuk rumah-rumah Allah, untuk pendidikan, untuk dakwah. Itulah harta untuk kita. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, berat menginfakkan harta itu, berat, bukan masalah mudah. Menginfakkan harta itu berat. Hanya orang-orang pemberani aja yang bisa. Orang-orang pengecut akan mampu. Sampai-sampai orang Arab membuat dalam sebuah syair yang mengatakan, man lam yasbir ala malihi bil bazli la yasbir ala nafsihi bil qatli. Orang yang tak biasa menginfakkan hartanya, jangan suruh berjihad fisabilillah, tidak akan berani. Jangan berjihad fisabilillah, mempertanggungjawabkan perbuatan sendiri, tidak mampu, tidak takut dia. Tidak bisa dia berhadapan menghadapi manusia, tidak dalam perang, tidak berani dia, karena selalu ada korelasi antara kedekut dengan pengecut, benar kata orang itu, man lam yasbir ala malihi bil bazli la yasbir ala nafsihi bil qatli. Siapa yang tidak mampu menginfakkan hartanya dengan pemurah, jangan harap dia untuk sanggup menginfakkan nyawanya untuk berjihad. Tidak mungkin. Nah, jihad harta ini jihad luar biasa kaum muslim dan muslimat dirahmati Allah. Hanya orang-orang yang hebat-hebat saja, yang beriman pada Allah, yang mampu untuk melakukannya. Makanya masuk hadis ini dalam bab mujahadah, karena seseorang ya harus menjadikan keluarganya, menjadikan hartanya sebagai amal soleh baginya. Kita diberikan anak. Nah, anak ini bagaimana supaya menjadi sumber pendapatan pahala bagi kita, bukan pendapatan harta di dunia. Ma'asyiral kiram, kita selalu memikirkan bagaimana anak jadi orang, lepas sawah jadi uang kan, maksudnya jadi mesin cetak uang, piti. Itu yang katanya jadi orang, rugi besar kita. Di sekolah kan tinggi-tinggi, hanya tujuan itu rugi. Sebab apa? Kebanyakan orang kaya dunia tidak sekolah tinggi. Cetung orang kaya ke awak loh, no sekolah tinggi. Lalu mendiang aji, nampunya apa? Yang kampar-kampar apa? Tidak cek batang kampar. Ha, masya Allah, rahimahullah. Ada musaji buat di Ancak kan di Binwang. Aji apa nama? Aji Bakar. Masya Allah, rahimahullah. Ya. Baca koran terbalik. Naik pita bang. Tuh biar baca koran terbalik. Tapi nya nak tentu dia tentu kaya teh. Nak tentu kaya. Kalau awak kini nonton apa? Menonton bola pertandingan kan? Mana nonton? Di kafe kan? Nobar noro.
Iya nama ndak lepas atau pura sekali atau dulunya. Ya tadi tak tahu apa nengok jemaah umrah kan atau jemaah haji lupa tak umrah tak haji. Nak kena banyak orang di hotel di lobby menonton. Hotel situ sambil minum kan. Ya ndak apa jauh Indonesia main. Lawan Arab Saudi. Lawan Arab Saudi. Tapi buat di salar. Tapi jadilah masya-Allah. Nah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kalau beliau dulu langsung ke tempat rupanya. Kayo enggak? Hah? Kayo, alhamdulillah. Sekolah enggak? Enggak. Makanya majalah Forbes merilis bahwasanya dari 10 orang terkaya dunia, 9 bukan sarjana. 9 bukan sarjana. Oleh sebab itu kita nyekolahkan anak bukan untuk jadi mesin duit. Kalau nak jadi mesin duit, copek-copek buka kebun sawit. Iya, untung-untung lewat tulai tengah mahir gini. Nah, sejak tamatnya SD lah pandai metong piti sampai 1 juta jadi lo. Nyebek ko $1 juta itu nih kan. Nah, dapat 1 juta dah abu ke kebun. Suonya nanam. So itu boleh kabau, boleh kambing mana? Suon ciumpui. Insya Allah inya jadi mesin duit. Tapi kita sekolah bukan untuk itu. Tapi supaya anak ini bermanfaat di dunia dan lebih-lebih lagi setelah kita mati. Waladin salihin yad'ulah. Alhamdulillah bagi kita dulu memang proyek gagal kita. Orang tua mengharap kita dulu jadi mesin uang gitu. Supaya nak lei bakojo, nak lei anjak. Ndak anjak puangi, anjak bini. Anjak umah, anjak motor. Itu terkadang orang tua dalam itu sampai ke mereka. Sudah itu lah sudah sekolah anak kita gitu CPT sudah itu jangan lupa doa amat ndaknya sampai inyo ndak tahu doa ngene dah. Inyo ndak kadang doa apalagi doa amat. Alhamdulillah awak akhirnya dapat juga ngaji ku dia ni dah ya. Alhamdulillah belum terlambat. Mudah-mudahan generasi selanjutnya bukan hanya memikirkan dunia tetapi hanya memikirkan akhirat, karena akhirat itu adalah ibarat padi, dunia adalah ibarat rumputnya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, waktu masuk ke azan dulu. Nah.
Masyarul muslimin, masyarul muslimat dirahmati Allah. Jadi bab ini atau hadis ini masuk dalam bab jelas sekali, karena banyaknya amal semakin membuat kita harus semakin mujahadah, semakin tinggi perjuangan kita dalam beramal. Oleh sebab itu, ma'asyarul kiram dirahmati Allah, kalau kita sadar bahwasanya yang akan menemani kita sesungguhnya ketika kita meninggal adalah amal kita, maka kita mesti lebih mendahulukan amal daripada mendahulukan kepentingan dunia. Makanya setiap tindakan kita harus ada pertimbangan, ini bermanfaat bagi saya di akhirat atau tidak, bermanfaat ketika saya mati atau tidak. Kalau tidak, maka kita turunkan prioritasnya menjadi prioritas selanjutnya. Jadi dalam setiap gerak kita, usaha kita, harus ada bagian dunia dan harus ada bagian akhirat, lebih kita tonjolkan pada bagian dunia. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan ibadah itu dalam lingkup yang sempit, tapi dijadikan dalam lingkup yang seluas-luasnya. Kenapa tidak? Karena misi kehidupan kita adalah ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka ibadah itu adalah melakukan segala sesuatu yang dicintai Allah dan diridainya. Perbuatan, perkataan dan tindakan. Segala yang diridai Allah itu ibadah. Allah ridha kita belajar ilmu, ibadah. Allah ridha kita mencari rezeki yang halal, ibadah. Allah ridha kita berkeluarga, ibadah. Allah ridha kita menolong orang lain, ibadah. Dan seterusnya. Jadi segala sesuatu dalam amal kita, karena demikian halnya anak tidak bisa diandalkan, dia akan meninggalkan kita. Istri yang sedekat itu dengan kita tidak akan mau lagi menemani jasad kita, karena namanya tidak ada lagi Dr. Dasman, tidak ada, yang ada dah jasad, mayat. Orang kan tidak panggil lah kuburlah Dasman, kan tidak gitu tanya. Kan tidak bilangnya bila kubur dokter, tidak itu. Kapan dikuburkan jenazah? Dah berubah jadinya jenazah. Ya tidak ada nama mentereng itu, tidak ada lagi. Bahkan subhanallah, ya luar biasanya, yang menguburkan kita itu orang yang paling mencintai kita. Yang masuk ke kubur kan yang paling dekat dengan kita. Kalau perempuan meninggal misalnya, yang turun ke bawah anaknya, suaminya, cucunya, ya kan? Anaknya. Mereka yang, ya subhanallah, yang menguburkan walaupun sambil menangis, tetapi
Mereka tidak bisa berbuat apa, harus dikuburkan. Tidak mungkin ditinggal di rumah. Sebab kalau ditinggal di rumah selain berdosa juga akan bikin susah. Mana tahu kan ada sebagian tuh nak meninggal, pokoknya dosa dikubur katanya 2-3 hari, habis itu tidak tahan lagi baunya. Kemudian mulai orang takut lagi sekeliling. Iya, nanti setan kan main di situ nih. Datang jelangkung. Iya, naudzubillah, datang macam-macam. Indonesia ini kan banyak setannya. Hantunya kan banyak Indonesia. Makanya film hantu paling laku di negeri ini. Maka orang Indonesia, iya, ketika orang-orang kan mengatakan bahwa Indonesia ini apa namanya potensi radikalisme. Kalau menurut saya tidak. Indonesia ini potensi jadi hantu. Iya, dia hantu betul. Tapi kalau radikal tidak begitu. Orangnya injak kakinya senyum masih. Minta maaf pula sama kita. Gimana jadi radikal? Ya Ustaz ya? Tidak mungkin. Orang-orangnya, pokoknya di seluruh dunia terkenal orang Indonesia paling damai. Beratur di musim haji, jemaah paling banyak, tak paling mudah diatur. Paling mudah diatur. Cuma itu masalahnya. Makannya milih-milih gitu. Harus sayur asam campur ikan asin. Kalau kasih daging tidak mau deh. Nanti dilaporkan tidak makan gitu. Iya kan musim juga ada pernah musim haji kan, kelaparan orang jemaah haji Indonesia katanya kan jadi berita trending topik sampai Menteri Agama disuruh mundur kan dan sebagainya kan. Iya. Padahal saya di lapangan bukan tidak makan, cuman tidak ada kemasin. Itulah lebih kurang. Saya sampai ke gudangnya Indomie Pak banyaknya. Roti banyak, roti keju, roti slice, roti apa macam-macam, susu banyak. Keluar aja dikit situ dan nanti ada trailer yang 65 ton isinya, itu dibuka gratis. Ya. Tinggal ambil aja. Berani berebut dengan orang lain karena orang kita suka berebut juga kan. Ya berani berebut sebentar, banyak makanan. Tidak ada cerita lapar sebenarnya, tidak. Cuman kalau tidak makan nasi belum, itu aja bedanya. Jadi itu masalahnya. Labi hati 10 tungku 10 apa nama 10 buah roti Pak Haji. Allah makannya. Alunnya. Ati sikot tadi siapa makan? Dayanya. Jadi kawa bono. Iya, jadi hati dah labi 10 dah. Alun dia nombor makan. Teh ya batur itu tuan. Enggak tuan Dan pun masih macam itu juga. Kemarin diundang oleh Syekh Abdul Hasan kan, makan di rumahnya. Kenyang makan, tapi pakai roti, pakai nasi. Senang sekali dan alhamdulillah disuruh nambah tak tahan, tak bisa lagi. Memang kenyang. Tapi tiba-tiba asalah loyo badanan. Pikir-pikir dia apa kan? Kosan tak makan nasi tadi. Astagfirullah, nak bangkit lah kan kinang tu. Jadi belum bisa nampaknya diganti. Walaupun kenyang waktu itu, tapi nasi harus ada nampaknya. Jadi itulah makanya harus taubat, nampaknya tengah roti. Tahu ini nasi deh. Jazakumullah khairan. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi hadis ini masuk ke bab ini mujahadah. Harus segala sesuatu harus kita jadikan sebagai sumber pahala bagi kita. Jangan sampai luput hal itu. Nah, kalau demikian berarti harus kita teliti. Yang kita lakukan disukai Allah, diridai Allah atau tidak. Bukan diridai orang. Kalau diridai orang, Allah murka. Tidak ada gunanya. Berdosa kita. Makanya cari ridha Allah. Dan insya Allah kalau Allah ridha, Allah jadikan manusia pun akan ridha. Yang benci pun akan suka. Yang benci pun akan suka. Cuma kadang-kadang kita diuji dulu dengan fitnah-fitnah dan sebagainya. Suatu saat dia akan kembali karena Allah yang maha memiliki hati. Kaum muslimin dan muslimat, dan sangat jelas sekali, mudah-mudahan Allah SWT menjadikan yang menetap dengan kita di kubur lebih banyak daripada yang pulang
kembali. Minimal sepertiga tadi bang ya. Kan sepertiga harta pulang, anak pulang, tinggal amalkan sepertiga dari tiga, satu dari tiga sepertiga kan. Nah, makanya kalau punya harta nanti 3 miliar, 1 miliar sedekah. Terserah sedekahnya nak ke keluarga, nak ke bini lagi, nah pokoknya untuk akhirat lah gunanya. Nah. Ya pandai-pandailah untuk cari peluang-peluang kebaikan. Nah, dan harus ada. Ini harus ada. Walaupun sedikit tapi rutin. Sesuatu amal tersembunyi yang tak diketahui oleh siapapun, termasuk istri kita. Tapi jangan pitinya biar jadiin bercawa. Istri pun boleh melakukan, tapi jangan uang suami. Karena kita tidak tahu kaum muslimin. Kalau yang di depan-depan ini kan kemungkinan riaknya cepat gitu. Tapi yang tersembunyi orang tidak tahu. Usahakan ada yang tidak diketahui. Tapi jangan salah terima pula nanti. Ya, akhirnya lope bini nak tentu dia bini. Bukan. Jadi ada karena sedekahus sirri tudfi'u ghadabar rabb. Karena sedekah yang tersembunyi itu memadamkan murka Allah tabaraka wa taala. Banyak orang-orang yang masya Allah yang tak diketahui kecuali setelah meninggalnya, seperti Ali bin Zaid bin Ali bin Ali bin Abi Talib, Ali Zainal Abidin, itu meninggalnya orang melihat bekas hitam di pundak dan punggungnya. Orang tidak tahu apa ini. Akhirnya tafsirnya diketahui setelah ramai orang kehilangan rezeki setelah dia meninggal. Oh, rahasianya rupanya setiap malam itu pasti ada rumah yang kedapatan rezeki tidak diketahui datangnya dari mana. Untung masa itu orang tidak mudah mengklaim wali. Ya kalau tidak lah banyak jadi wali. Ya, alhamdulillah mereka tidak tahu, baru tahu setelah beliau meninggal. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Mudah-mudahan Allah bukakan pula pintu-pintu kebaikan itu bagi kita apapun bentuknya. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Terima kasih dan mohon maaf. Sampai jumpa kembali 2 pekan yang akan datang. Wa lil khair qadim wa antum ala khair. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.